Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihid nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama, sudah sepantasnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrah dan iradah Allah pada subuh pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan solat subuh berjamaah yang insya Allah apa yang kita kerjakan pada hari ini dimulai dari kita melaksanakan solat qabliyah ataupun solat fajar sebelum solat subuh, kemudian kita laksanakan dengan solat subuh, dan insya Allah lebih kurang 15 menit ke depan akan kita isi dengan sedikit mau'izah. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada hari ini menjadi amal ibadah kita baik di dunia maupun akhirat. Dan insya Allah seperti hari ini kita berkumpul di musola Al-Ikhlas lorong 1 Tumpuk Tengah, mudah-mudahan Allah akan mengumpulkan kita nantinya di hari akhirat dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Rasulullah bersabda, umatku yang paling kikir, umat lun yang paling krit yang tidak mau berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah jelas kita sangat mengharapkan syafaatnya di hari kemudian kelak, di mana di bawah aras yang mana neraka yang sangat panas, hanya Rasulullah nanti akan menginjakkan kakinya ke dalam neraka. Dalam kitab, dalam hadis qudsi disampaikan Rasulullah akan turun ke dalam neraka untuk melihat umatnya. Begitu Rasulullah menginjakkan kakinya dalam neraka, api neraka otomatis padam. Begitulah syafaat yang kita nantikan. Sedangkan nabi-nabi yang lain semuanya berlindung di bawah aras, tapi Rasulullah akan mencari umatnya. Bagaimana waktunya wafat Rasulullah, ummati ummati. Begitu juga nanti di akhir zaman, di hari akhirat Rasulullah akan mencari kita. Makanya mari kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pelit, jangan begitu selesai kita solat kita langsung terburu-buru untuk meninggalkan masjid ataupun musola ataupun menasah di saat kita melaksanakan ibadah. Mari sama-sama kita memperbanyak zikir, memperbanyak salawat. Mudah-mudahan itu akan menjadi tambahan amal buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan pengurus Musola Al-Ikhlas ataupun Imam Syekh Musola Al-Ikhlas, kemudian seluruh perangkat-perangkatnya termasuk Pak Gishi, kemudian yang terhormat kebetulan hadir bersama kita Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, ada juga Kasdim Pabung, ada juga perwira staf, kemudian juga ada Danramil 16 dan beserta rekan-rekan prajurit 0103 Aceh Utara. Alhamdulillah hari ini lengkap Pak, lengkap. Dandimna, Kasdimna, Pabungna, Mandumna, luar biasa, berkah ini, berkah. Amin. Musola Al-Ikhlas ini berkah berarti. Itulah berkah subuh. Kalau penyampaian dandim, kita kembali ke titik nol. Di mana titik nol kita sebagai umat muslim? Yaitu subuhnya. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, mengingatkan kepada kita, kepada umatnya, kalau mau melihat umatku yang beriman, lihatlah solat subuhnya. Tetapi kalau mau melihat umatku yang Islam, kita juga KTP mendum Islam. Kalau ingin melihat umatku yang Islam, lihatlah solat hari rayanya. Menyewate sembahyang uro raya penuh katanya. Di masjid penuh, di lapangan-lapangan penuh, semuanya akan hadir. Tetapi begitu solat subuh,
Hanya orang-orang munafik saja yang berat melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah pada hari ini kita yang berhadir di sini, ini merupakan kebanggaan tersendiri buat kita. Karena kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Isra, sudah jelas. Mungkin ini memang seharusnya ini yang sering kita ingatkan kalau dalam ceramah subuh, salah satunya aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dilanjutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah dalam surat Al-Isra? Laksanakan ibadah solat mulai dari tergelincir matahari. Tergelincir matahari maksudnya apa nih? Solat zuhur. Ya, solat zuhur kai madauro. Nah, mungkin dalam kitab itu disampaikan setelah tergelincir matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya berarti setelah solat maghrib, solat isya. Dan solat subuh itu salah satu solat yang disaksikan oleh para malaikat. Insya Allah ini malaikat-malaikat Allah ada yang mengikuti kita pada hari ini. Itulah tugasnya malaikat. Sangat sayang kalau kita tinggalkan solat subuh. Karena kenapa? Sebelum subuh saja 2 rakaat sebelum subuh, faedahnya, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti moto kana ina mendum rumoh kana dumpu kana lengkap bila Allah ngan solat fajar, ngan solat qabliyah sebelum subuh, apalagi solat subuhnya. Tetapi kebanyakan di antara kita berat untuk hadir. Begitu di menasah, di masjid berkumandang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sebenarnya kita ambil hikmah apa di situ? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita jemput atau mari kita menuju kepada kemenangan. Bagaimana kita mau menang? Umat Islam mau menang, mau besar, mau kuat kalau kita tidak sholat. Sesungguhnya panggilan azan itu hakikinya itu panggilan Allah Subhanahu wa taala hanya melalui muazin. Makanya sebetulnya menyata tepu, menyata baca surat kalau kita baca kitab, dalam kitab Al-Azkar juga ada disampaikan muazin lebih besar pahalanya itu. Kalau kita jadi muazin, kita memanggil umat semua nih. Makanya nabang phone, menyabang phone urang gepugo. Nasid bak masjid bang 3 atau bang 2 itu tidak ada masalah, tapi itu untuk membangunkan kita dari tidur-tidur kita. Karena berat. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kebetulan kami juga ingin menyampaikan ini ada beberapa program Kodim 0103 Aceh Utara yang disampaikan ataupun yang digagahi oleh Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, seperti yang disampaikan Pak Protokol tadi, bahwa Komandan Kodim ada kegiatan yang kita laksanakan yang kita namakan dengan GSM. Apa itu GSM? Gerakan Subuh Masjid dan Gerakan Solat di Masjid. Alhamdulillah hari ini hari ke-28 kami melaksanakan Gerakan Subuh Masjid. Mobil-mobil Kodim 2-3 mobil selalu berputar, rodanya selalu berputar tiap pagi. Insya Allah jam 4:30 kami sudah bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan. Ini yang ada di Kodim, termasuk seluruh jajaran Koramil. Ada 31 Koramil, mulai terbentang dari Panton Labu sampai dengan Krungmane. Insya Allah di sana ada dan ramilnya masing-masing. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ini. Memang ini berat, tetapi komandan mengajak. Ini alhamdulillah sebenarnya yang kami kunjungi itu masjid-masjid yang ada di seputaran kota Lok Sumawe, dan alhamdulillah Lok Sumawe sudah selesai karena ini sudah ke yang ke-28. Hari ini seharusnya di Al-Mabrur Muara II. Tetapi Allah berkehendak lain sesuai dengan surat ayat Al-Qur'an yang
merupakan kalam Allah dalam surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan hai Muhammad, semua yang terjadi di muka bumi ini itu sudah merupakan ketentuan Allah, dan yakinlah tidak ada yang terjadi di sini selain daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satunya, jodoh, rezeki, pertemuan, maut, semua itu merupakan rahasia Allah. Dan hari ini terjadi, jadwal yang sudah kita buat di sana, alhamdulillah dengan lengkap bisa kemari. Semuanya porsi lengkap, Kodim bisa hadir ke tempat ini. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat sidang solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain program GSM, juga ada kegiatan program anak asuh yatim, Bapak-bapak. Alhamdulillah di Kodim, baik di Kodim maupun di Koramil, kita ada program anak asuh yatim yang dibuat oleh komandan. Di Kodim itu hampir sekitar 3 atau 4 anak yatim. Tapi yang mengaji di setiap hari, apa kegiatan mereka? Kegiatan mereka ba'da asar melaksanakan pengajian di kantor Dandim, kemudian di kantor Dan Ramil, 1 juz atau sesuai dengan kemampuan mereka setiap hari. Itu kegiatan anak asuh yatim. Dan alhamdulillah juga di bawah kepemimpinan beliau 1 bulan ini sudah kita laksanakan pengundian umroh. Ada pengundian umroh untuk anggota. Anggota yang mana? Yang istiqomah melaksanakan ibadahnya, terutama sholat subuhnya dilanjutkan dengan sholat-sholat yang lain. Alhamdulillah bulan yang pertama kemarin, tepatnya tanggal 5, sudah kita cabut undian dan terpilihlah 1 orang untuk melaksanakan umroh yang insya Allah nanti dengan izin Allah akan diberangkatkan pada bulan Oktober bersama dengan 3 orang. Karena setiap bulan 1 paket umroh akan diundi. Jadi kalihna tidro berarti yang terpilih. Alhamdulillah itulah. Dan memang yang terpilih ini kalau melihat kacamata secara lahirnya memang orangnya istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Allah tidak salah memilih umat-umatnya. Termasuk kita ini menjadi umat pilihan, menjadi hamba pilihan yang hari ini kita melaksanakan ibadah. Berat rasanya, tapi ringan langkah kita untuk menuju ke masjid, untuk menjemput pahala, untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga disampaikan dalam surat Al-A'raf, karena Kodim ini mempunyai moto mengiman dan tamusaboh kenanggro, beriman dan bersinergi untuk negeri. Bagaimana kita mau bersinergi, bagaimana kita mau kuat, mau bersatu kalau umatnya tidak beriman. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk ini beriman kepada Allah dan bertakwa, insya Allah Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata kebanyakan kita tidak mau beriman, sehingga Allah memberikan azab-azab yang seharusnya tidak perlu diberikan kepada kita semua. Insya Allah dengan kegiatan kita seperti ini, kami juga mengharap, Komandan Kodim juga berharap kepada kita semua, doanya semoga kita istiqomah, baik sampai ikhen le urangnya pencitraan. Karena le jino pejabat-pejabat atau kita-kita menyekat ayat sembahyang agaknya kai pegah nya enggak gaya pencitraan di bapaknya yan baik sampai na lagi yan. Insyaallah inna ma'amalu binniyat, sesuatu itu diawali dari niat. Kalau niat kita bagus dari rumah, insyaallah Allah akan membalasnya dengan baik. Memang sekarang syiar harus seperti itu, karena kita sekarang dengan teknologi yang canggih, kita punya handphone segala macam, harus kita syiarkan di situ kegiatan-kegiatan ibadah kita. Yang intinya niat, nyo udah ngejak warap bijeno umroh ataupun haji sudah berfoto-foto. Kadang-kadang kita salah menilai, itulah kita kebanyakan terlalu cepat menilai orang, sehingga itu sebenarnya yang salah. Padahal sekarang syiarnya salah satu melalui HP. Mudah-mudahan orang yang memposting kegiatan ibadah itu bukan dia ria, tetapi untuk meningkatkan motivasi kita yang lain.
Termasuk kami sekarang insyaallah Kodim ini yaitu menjadi motivator. Ilung kadang-kadang agak berat diumumkan ustadznya. Ustadz Kapten Infanteri Jurkhaidir ya. Pasiop. Mbak gepegah ustadz agak berat nih bangun kemarin ini bisa nggak ceramah kalau ustadz? Padahal Ustadz sudah ada yang lain, kami hanya menjadi insyaallah menjadi motivator sehingga jangan menimbulkan image bahwa tentara hanya pandai mengatur barisan ataupun mengatur masyarakat di tempat-tempat umum. Tapi sekarang insyaallah tentara TNI akan berdiri tegak di barisan di saf-saf solat. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya. Kami Komandan Kodim, kami jajaran Kodim 0103 Aceh istiqomah dalam menegakkan kalimah hak, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita laksanakan kalau kita solat, ada juga sunat di sujud terakhir mungkin ada lama kita baca Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Jadi nyan yang tamlake di akhir, karena tidak ada yang menjamin kita. Kita tidak ada yang hebat, Pak. Di dalam masjid ini, dalam musola ini tidak ada yang hebat. Tidak ada itu, di situ ada pangkatnya, ada jabatannya, tidak ada. Semuanya Allah akan menguji dengan sujudnya. Siapa sujudnya yang ikhlas, itulah yang menjadi hamba-hamba Allah, yang merupakan hamba Allah pilihan. Jadi tapi kira tu, oh pangkat sudah besar, pasti pangkatnya kaptennya hana tapupi. Orangnya mungkin dari masjidnya. Harus kita ingat, belum tentu kita bisa menjamin hidup kita sampai di mana. Seperti kita bangun tidur tadi kita sampaikan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan aku dari matiku. Getanya kamate tiat beklam. Hana yang menjamin, tidak ada yang menjamin kita bisa hidup untuk berikutnya. Karena pesan Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, coba jawab pertanyaan saya wahai murid-muridku. Pada suatu hari dikumpulkan, hal apa yang paling berat, hal apa yang paling ringan, hal apa yang paling jauh. Itu salah satu pertanyaan. Beragam macam jawaban dari murid-murid Imam Al-Ghazali. Tapi apa yang sebenarnya jawabannya yang hakiki? Hal apa yang paling ringan? Yaitu yang paling ringan meninggalkan ya, tak tinggal sembayangnya cukup mengadeng. Kata dengai bang, alah nanti aja saya sholat, sebentar lagi aja. Padahal itulah yang sebenarnya kita laksanakan sholat, berusaha tepat waktu, Pak. Begitu dengar suara azan, tinggalkan. Ini salah satu juga yang digagas oleh komandan. Mudah-mudahan ini menular ke instansi yang lain. Saya orang Aceh nih, Pak. Lu orang Aceh asli, Tanah Pasir. Kebetulan Tanah Pasir. Tetapi selama saya berdinas di Aceh ini, tidak ada saya lihat seorang pemimpin, baik di TNI, baik di Polri, baik di pemerintahan, yang lain sebagainya, begitu mengadakan rapat poh itu ngoleh. Biasa menyembah sipil kalau rapat poh 2 pegawai ini dengan ngoleh baru mulai. Menyembah kamu insyaallah menyembah poh 2. Jadi begitu rapat pasti ketemunya di salat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi ngebang. Yang pemimpin rapat puih keninan. Terserah bawa entah Pak Gesi di situ yang memimpin rapat, entah Pak Camat, entah Pak Bupati, entah Sekda, semuanya saya sudah sering mengikuti. Begitu dengar suara azan, gepegah oleh pemimpin rapat, baik karena kita sudah masuk waktu sholat. Tadi oleh bang, tadi hana gepegah. Ayo semuanya kita turun, kita melaksanakan sholat. Hana yang belum pernah lu dengar. Lu kapetoi tengok petun cik di luk semua yang hana pernah. Sering saya mengikuti rapat. Dengarkan suara azan, berhenti diam. Hening cipta, Pak. Padahal hening cipta yang bak upacara urulayan. Bak upacara mengheningkan cipta mulai. Ini nampi hening cipta dia. Tetapi sekarang tidak. Di Kodim begitu bertepatan dengan suara azan, kegiatan hentikan, cut kegiatan, kita sama-sama melaksanakan sholat. Itu perintah dari Komandan Kodim. Sholat ini memang bukan perintah dari Komandan Kodim, tidak, bukan perintah. Perintah sholat itu datangnya daripada Allah kepada Rasulullah SAW melalui kegiatan Isra Mi'raj.
Nah itu, kalau kita hanya mengajak. Karena kenapa? Setiap kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya nantinya, apa yang kamu pimpin dan apa yang kamu perintahkan. Kalau memerintahkan baris berbaris gampang di tentara, tetapi untuk memerintahkan ibadah susah. Karena kenapa susah? Sebenarnya semua orang mau memerintahkan sholat, memerintahkan, tetapi kita tidak sanggup. Yang memerintahkan tidak sanggup melaksanakannya, tidak bisa menjadi contoh. Contoh kita di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab kan disampaikan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu sudah menjadi suri tauladan yang baik buat kita. Rasulullah itu menjadi contoh, tidak memberi contoh, Pak. Memberi contoh, mungkin kita Pak Gesi tingkat desa. Diumumkan besok seluruh masyarakat Al-Ikhlas datang bayang tubuh. Nah, jak ada masyarakat mendum ramai salat nih subuh ini. Subuh Jumat ini ramai nih. Jadi begitu besoknya Pak Gesi udah nggak ingat lagi dengan perintah dia yang kemarin. Karena memang mungkin salah satu Pak Gesi yang ada di daerah kita memang jarang sembayang. Hana tinggal ke sembayang, nyong lah kemah. Di kami juga seperti itu. Makanya berat untuk melaksanakan sholat subuh ini. Memerintahkan kepada bawahan kita, kalau kita belum mampu itu berat. Makanya insya Allah komandan memerintahkan seperti itu kepada kami. Komandan selalu berada di saf depan, selalu berada di depan. Itu baru bisa menjadi contoh. Makanya kita jangan bercontoh kepada yang lain. Contohlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga ingat salah satu perjuangan yang dilakukan oleh Panglima Besar Sudirman, Pak. Panglima Besar Sudirman, hebatnya pasukan Panglima Besar Sudirman bukan dengan senjata waktu itu. Kalau senjata dibandingkan dengan Jepang, dengan Belanda, kita tidak ada apa-apanya, Pak. Senjata kita kalau nggak salah waktu itu geren, senjata geren yang panjang itu. Sekali tembak, sekali tembak waktu itu. Tetapi karena Panglima Sudirman ada 3 senjatanya yang paling ampuh. Apa itu? Yang pertama, wuduknya tidak pernah lepas. Ia sembahyang hantam gado. Padahal itu merupakan sunnah Rasulullah SAW juga. Salah satunya ada 7 sunnah Rasulullah yang insya Allah kita mengikuti. Salah satunya yaitu jangan lepas wudhu. Padahal Islam sudah mengajarkan kepada kita 24 jam. Rasulullah itu membagi waktunya 24 jam kepada 3 waktu. Yang pertama 8 jam melaksanakan ibadah, yang kedua 8 jam melaksanakan istirahat, dan yang ketiga 8 jam bekerja. Yang Rasulullah bagi waktu. Menyatakan mungkin dah ibadah 5 menit. Kali 5 25 menit. Nyampi kamu karat-karat. Nyanjit tak koreksi pada diri kita sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau Panglima Besar Sudirman, yaitu wuduknya tidak pernah lepas. Kemudian ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hatinya selalu dibarengi dengan zikir kepada Allah. Zikir hanya pernah putus. Ya, ini lumat zikir sih, nyokan pencitraan sih, Pak. Nah, ini kan ada di tangan saya ini. Mungkin ini bisa jadi contoh. Ini insya Allah kalau kita pegang ini, maksudnya untuk mengingatkan kita, untuk memudahkan. Setidaknya setiap hari kita, lisan kita lebih banyak untuk berzikir daripada kita membahas hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang satu lagi, setelah wudhu tidak pernah putus, zikir. Sholat tepat waktu, istiqomah tepat waktu, dan selalu berjamaah. Laki-laki usahakan sholatnya selalu berjamaah, usahakan sholatnya berjamaah di musola, di masjid, atau di tempat-tempat ibadah kita yang lain. Itu usahakan, makanya berangkat kita ramaikan musola. Mudah-mudahan hari ini ramai seperti ini. Insya Allah bukan hari ini saja, ke depan juga kita harapkan musola ini akan ramai, dan mudah-mudahan nanti dikunjungi oleh Bapak PJ atau siapa yang lain, pejabat-pejabat di sini. Alhamdulillah ini sudah menjadi rekod insya Allah, dan DIM sudah berhadir kemari. Itu merupakan ketentuan Allah, dan mudah-mudahan keberkahan hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini masih bulan Muharram, banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Salah satunya yaitu diterimanya taubatnya Nabi Adam, termasuk nabi-nabi yang lain, semuanya dikumpulkan terjadi di bulan Muharram. Pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa juga di bulan Muharram terjadinya. Kemudian Nabi Nuh juga
di bulan Muharram. Kemudian nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Sulaiman mempunyai derajat yang tinggi juga dalam bulan Muharram. Kemudian yang lain termasuk Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara juga terjadi pada bulan Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga ibadah kita lebih kita tingkatkan. Yang penting sebelum kita berangkat ke masjid, kita ajak anak-anak kita untuk berangkat ke masjid. Kalau kita punya anak laki-laki, kalau kita punya istri, kita bangunkan istri kita untuk melaksanakan ibadah. Itu tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Jangan sampai kita sudah datang di masjid, istri kita, anak kita masih tertidur di sana. Sedikit lagi, ada satu kisah, yaitu yang mengatakan, saya punya anak kecil Ustadz, anak saya kecil, saya sayang membangunkan dia kalau setiap subuh itu. Dia enak kali tidurnya. Ya, seperti itu. Anaknya masih tingkat TK nih. Sayang, bagaimana ya? Dijawab sama Ustadz itu begini. Kalau seandainya kamar anak bapak AC-nya terbakar, apa yang bapak lakukan? Pertanyaannya kan sedikit aja. Ini jawaban secara logika saja. Kalau AC di kamar anak terbakar, apa yang bapak lakukan? Oh, langsung dengan cepat menjawabnya. Jelas, saya ambil anak saya tarik anak saya keluarkan anak saya dari kamar. Kenapa? Supaya dia jangan ikut terbakar. Begitulah panasnya api neraka sholat subuh. Itu yang kita ajarkan sama anak kita. Makanya katanya dia kurang sih, jangan, nak sekarang tidur, besok sekolah. Beknya bahasa kita jangan seperti itu. Nak, rata-rata orang tua sekarang mengatakan kepada anak kalau sudah malam, nak, udah waktunya tidur, besok sekolah. Baik lagi kan, ubah. Nak, sekarang tidur, besok sholat subuh. Jadi anak kalau sudah besar itu yang diingat sama dia. Jangan sekolah dulu, sholat subuh. Sekarang tidur, sholat subuh dulu. Nah, dia nanti kalau sudah besar pasti itu terus yang dibawa sama dia. Oh ya, mama saya lu mengingatkan tidur, sholat subuh. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sesuai dengan ada kata-kata bijak mengatakan kalau masih ada waktu untuk sholat di masjid, berangkatlah ke masjid sebelum mayat kita digotong untuk disolatkan di depan imam. Kemudian kalau masih ada waktu untuk belajar Al-Quran, baca Al-Quran, bacalah Al-Quran sebelum Al-Quran itu dibacakan di hadapan tubuh kita yang sudah tidak bergerak. Kalau masih ada waktu untuk bersedekah, bersedekahlah. Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Karena mayat-mayat yang sudah meninggal berharap untuk hidup untuk apa? Untuk melaksanakan, untuk beramal soleh, yaitu bersedekah yang banyak. Itu pepatah bijak ada 3. Mudah-mudahan ini yang dapat kita sampaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah nantinya akan memanggil kita, datanglah wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Akhirul kalam yang bagus itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada salah dari penyampaian saya, itu merupakan kefakiran ilmu saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.